Arman Tsarukyan, si Ahal Kalakets dari Armenia, lagi ada di persimpangan jalan karir yang lumayan bikin pusing. Selama ini, dia udah pasang radar buat ngincer sabuk emas kelas ringan UFC, terutama setelah sorotan dunia MMA banyak tertuju ke Ilia Topuria. Tapi kenyataannya, jalur mulus ke pertarungan perebutan gelar nggak selalu sesuai ekspektasi. Tapi sebelum kesana teman-teman, kita lihat dulu ya. Gimana peluang Johnny Walker yang akan berhadapan dengan Zhang Mingyang di acara UFC hari Minggu besok. Spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off. Tanggal 23 Agustus 2025, sorotan dunia MMA bakal tertuju ke Stadion Indoor Shanghai. Malam itu, UFC ngegelar Fight Night dengan sajian utama yang mungkin jadi salah satu laga paling menentukan buat dua karier petarung. Johnny Walker, si flamboyan asal Brasil yang terkenal karena gaya tarung liar, dan Zhang Mingyang, rising star asal Tiongkok yang lagi panas-panasnya. Buat Zhang, ini bukan sekadar duel biasa teman-teman. Ini adalah laga utama pertamanya di UFC dan bukan main-main, langsung digelar di tanah kelahirannya, Shanghai. Atmosfer jelas bakal meledak karena publik Tiongkok udah haus banget ngeliat jagoan mereka naik ke panggung utama. Sementara itu, buat Walker, duel ini kayak momen terakhir buat buktiin kalau dirinya masih pantas berdiri di level atas divisi light heavyweight. Di atas kertas, sebagian besar analis dan fans sepakat kalau Zhang Mingyang bawa aura favorit. Rekornya yang penuh penyelesaian cepat bikin orang-orang percaya kalau duel ini bakal berakhir brutal di ronde awal. Apalagi track recordnya nunjukin kecenderungan buat nyelesain lawan dengan KO cepat, sesuatu yang bikin fans langsung ingat sama era petarung gila-gilaan kayak Vitor Belfort atau Rampage Jackson di masa lalu. Sementara Walker, meski masih punya nama besar dan modal tubuh menjulang dengan jangkauan panjang, belakangan sering banget dianggap rapuh. Catatan kekalahan KO-nya udah cukup bikin banyak orang ragu. Dalam dunia MMA, reputasi dagu kaca itu mirip kayak vonis mati pelan-pelan. Sekali udah dikenal gampang tumbang, lawan-lawan pasti makin berani maju agresif. Itu pula yang bikin Zhang semakin diunggulkan menjelang duel ini. Faktor venue juga nggak bisa disepelein. Shanghai, dengan ribuan fans lokal yang bakal bersorak, jelas jadi energi tambahan buat Zhang. Main di depan publik sendiri kadang bisa jadi tekanan, tapi juga bisa jadi dorongan ekstra. Apalagi kalau dari awal dia berhasil ngepres Walker dan bikin crowd panas, mental Walker bisa runtuh lebih cepat. Teman-teman, apapun hasilnya nanti, duel ini jelas jadi momen penting buat keduanya. Entah jadi panggung lahirnya superstar baru asal Tiongkok, atau panggung kebangkitan tak terduga Johnny Walker, 23 Agustus 2025 dijamin bakal jadi malam penuh drama di Shanghai. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. Topuria yang lagi jadi raja baru ternyata punya jadwal main sendiri. Katanya, dia pengen turun ke oktagon lagi awal tahun depan, sekitar Januari atau Februari. Buat Tsarukyan, nungguin jadwal itu kayak buang waktu. Soalnya dia udah lama banget nggak naik ring, terakhir kali bertarung masih April 2024 lalu. Seorang petarung dengan mental kelaparan kayak dia, jelas nggak bisa betah diam terlalu lama. Makanya, setelah ngobrol langsung dengan Big Boss UFC Dana White, Tsarukyan akhirnya sadar kalau sabar doang bukan pilihan. Dia butuh fight secepatnya. Dan pilihan realistis yang muncul sekarang adalah di UFC 321 tanggal 25 Oktober, atau kalau nggak, gelaran gede di Qatar tanggal 22 November. Dua event yang punya spotlight gede dan bakal pas buat nunjukin eksistensi lagi. Он хочет вернуться в январе-феврале, а я уже давно не дрался, и я думаю, что мне нужно будет подраться в октябре-ноябре. И я разговаривал с боссом вчера. Они сказали, что, может быть, организуют бой с кем-нибудь в Абу-Даби, Катаре. Катаре хотят турнир? Да, Катаре турнир хотят. Может быть, Гейджи, может быть, Хукер, может быть, Пэдди. Слушай, а ты кого сам бы предпочел бы из этого списка? Пэдди.
Nah teman-teman, masalahnya sekarang tinggal satu, siapa lawan yang paling cocok? Dari pembicaraan terakhir, ada beberapa nama yang udah nongol di radar Tsarukyan. Pertama, Justin Gaethje. Nama besar, petarung barbar dengan gaya brawl yang udah jelas bisa bikin tensi pertandingan naik ke level gila. Lawan kayak gini jelas bisa jadi batu loncatan gede. Kalau Tsarukyan bisa ngalahin Gaethje, posisinya di ranking otomatis naik dan makin susah buat UFC ngebiarin dia jauh dari sabuk juara. Kandidat kedua adalah Dan Hooker. Si Hangman asal Selandia Baru ini memang bukan lagi di puncak performa seperti dulu, tapi tetap punya daya tarik buat fans. Buat Tsarukyan, duel lawan Hooker bisa jadi kesempatan buat nunjukin dominasi dan membuktikan bahwa doi emang beda level dibanding nama-nama veteran kelas ringan. Dan terakhir, ada nama yang paling bikin Tsarukyan senyum-senyum, Paddy Pimblett. Si anak Liverpool yang jadi magnet perhatian karena persona nyentrik dan popularitas gila di kalangan fans UFC. Buat Tsarukyan, pertarungan lawan Pimblett bukan cuma soal menang kalah. Ini tentang momen, tentang dapetin exposure maksimal, karena siapapun yang ngelawan Paddy pasti bakal disorot. Apalagi kalau berhasil bikin dia KO atau submit, nama Tsarukyan bisa langsung melambung lebih tinggi daripada sekadar ngalahin petarung top 5. Dari ketiga nama itu, jelas terlihat kalau Tsarukyan paling ngiler ngincer Pimblett. Bukan rahasia lagi, dia ngerasa lawan itu bisa jadi kombinasi sempurna antara pertarungan yang gampang dimenangkan dan peluang gede buat ningkatin popularitas. Dari sudut pandang strategi karir, itu pilihan yang smart. Apalagi di era sekarang, MMA udah bukan cuma soal skill di oktagon, tapi juga soal siapa yang bisa narik perhatian fans dan media. Kalau kita lihat situasinya, posisi Tsarukyan memang unik. Meski bukan lagi petarung mediocre, tapi juga belum nyampe ke level superstar kayak McGregor atau bahkan Gaethje. Jadi, setiap langkah harus diperhitungkan matang. Satu kemenangan tepat bisa bikin jalan menuju perebutan sabuk terbuka lebar, tapi satu kekalahan salah tempat bisa bikin stuck di tengah-tengah. Buat fans, tentu menarik ngelihat siapa yang akhirnya dipilih. Kalau lawannya Gaethje, itu bakal jadi duel brutal yang fans hardcore pasti suka. Kalau lawannya Hooker mungkin lebih ke duel teknis yang bisa jadi tontonan seru buat yang ngerti strategi grappling dan striking. Tapi kalau lawannya Pimblett, itu jelas bakal jadi show besar. UFC pasti tahu duel kayak gitu bisa jual tiket lebih gampang karena hype dan drama di luar oktagon bakal meledak. Tsarukyan sendiri kelihatan gak mau buang waktu. Dia udah ngasih sinyal keras kalau Oktober atau November harus jadi momen comeback. Gak peduli siapa lawannya, yang penting bisa nunjukin lagi kenapa namanya harus dipertimbangkan di jajaran elit kelas ringan. Dan yang lebih penting, dia butuh ngingetin UFC bahwa dirinya bukan petarung yang bisa disimpan lama di rak tanpa dipakai. Kalau kita tarik ke belakang, perjalanan Tsarukyan di UFC memang penuh lika-liku. Dari awal udah nunjukin kemampuan grappling dan striking yang solid. Banyak analis bahkan bilang kalau gaya tarungnya itu kombinasi yang ideal buat era lightweight sekarang. Tapi masalahnya, nama besar di divisi ini terlalu banyak. Dari Gaethje, Poirier, Chandler, sampai McGregor yang kadang muncul kadang hilang, semua bikin jalan menuju gelar jadi lebih ruwet. Momen sekarang adalah waktu krusial. Tsarukyan punya opsi buat ambil risiko lawan nama besar kayak Gaethje, yang bisa jadi tiket kilat ke title shot, tapi taruhannya juga gede banget. Sementara lawan Pimblett mungkin lebih aman, tapi punya dampak marketing luar biasa. Pilihan ini bakal nentuin seberapa cepat doi bisa nyampe ke level atas. Yang jelas teman-teman, dengan mental petarung kayak Tsarukyan, kita bisa yakin dia nggak bakal lama diem. Oktober atau November nanti, fans kemungkinan besar bakal lihat dia lagi di oktagon. Entah itu buat duel barbar lawan Gaethje, duel teknis lawan Hooker, atau duel penuh drama lawan Pimblett. Meski begitu, Arman Tsarukyan udah nunjukin kalau dia nggak mau jadi sekedar penonton di jalur perebutan gelar. Dia siap gaspol, bahkan kalau harus lewat jalur yang lebih panjang dan ribet. Buat dia, perjalanan menuju sabuk juara bukan cuma soal sabar nunggu giliran, tapi soal bikin jalan sendiri dengan cara yang paling keras, paling dramatis, dan paling menghibur buat fans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.